Oke, selamat bertemu lagi dengan Yusuf Suseno dari Telogoro Heart Center. Kita masuk ke bagian 5. Kita akan membicarakan tentang aritmia dan kita masuk kembali lagi, sekali lagi kita akan mengulang tentang latihan pada aritmia ini. Ini adalah sesi yang masih agak gampang, karena sebenarnya semuanya gampang sih, tapi ini lebih gampang lagi, gitu ya. Daripada nanti sesi yang ke-6, yang sesi ke-6 agak sedikit kompleks, tapi ini kita mulai dari yang gampang dulu. So, sekali lagi adalah pengetahuan itu nggak ada gunanya kalau kita nggak berlatih. Kalau tidak kita aplikasikan, nggak ada gunanya. So, ini adalah saatnya kita mengaplikasikan ilmu kita tentang aritmia. Sekali lagi, teman-teman udah lihat ini kaki apa? Ada P diikuti oleh QRS, satu P selalu diikuti oleh satu QRS. So, oke, so normal sinus sistem. Kalau ini, ya, teman-teman sudah oke banget. Sinus, lambat, so sinus bradikardi. Slide berikutnya. 1P, 1 QRS. Ritmenya kurang lebih sekitar 120-130 kali per menit. So, sinus takikardi. And then, ya. Ada P diikuti 1 QRS. 1P, 1 QRS. Tapi teman-teman lihat apa? Ya, that's good. RKR-nya tidak teratur. So, ini adalah sinus aritmia. Sinus aritmia, kalau teman-teman buka buku, lihat presentasi saya sebelumnya adalah P-nya selalu sama, tetapi jarak P ke P atau R ke R-nya berubah-ubah. Interval R ke R-nya ada irregularitas, tetapi P-nya selalu sama. P-nya berasal dari P sinus. Ya. Kalau ini, oke, that's good. P sinus satu ke arah, ada jeda di sini. Apa? Sinus ares. That's right. Berikutnya, oke, sinus, prematur, datang sebelum waktunya. Lihat, harusnya dia posisinya ada di sini, tetapi dia ada di sini. Prematur. Prematur dengan KRS kompleks yang sempit. P-nya berbeda dari P yang asli. Ini agak lebih lancip sedikit. So, ya, that's right. Prematur atrial contractions. Ini, oh, ini P-nya banyak. Ya, P-nya banyak, bentuk seperti gigi gergaji, atrial flutter. Kalau ini, tidak ada P yang konsisten. Tidak ada P yang konsisten. Kalau tidak ada P yang konsisten, lihat RR intervalnya gimana? Oh, tidak teratur, irregular. So that's atrial fibrillations. Kalau ini, ya, ini juga sama, atrial fibrillation. Lihat, P-nya tidak tampak, yang jelas. P yang manis tidak tampak dan RKR-nya tidak teratur, tapi lihat RKR-nya panjang. Berarti dia termasuk rate-nya lambat. Slow response. Jadi ada rapid response, ada slow response, ada normal response. Kalau yang ini, oke, ini juga atrial fibrilasi. Tidak ada P yang manis. Ini P mungkin, tapi ini tidak ada di sini tidak jelas, di sini tidak jelas, di sini tidak jelas lagi, tidak jelas lagi. RKR-nya tidak teratur. So, ini adalah atrial fibrillation yang rapid response. Kalau ini P-nya terbalik. So, that's good. So, ini adalah junctional rhythm, tetapi accelerated. Kenapa? Karena rate-nya di atas 60. Lihat ini, 1, 2, 3, 4. Berarti kira-kira sekitar 70 kali per menit. Ya, accelerated. Harusnya junctional hanya sampai 40 sampai 60 kali per menit. Kalau ini, ya, ini sinus, kemudian yang ini adalah junctional rhythm. Kalau ini rate yang normal dari dia, ya, junctional rhythm biasa. Kalau ini junctional juga, karena teman-teman lihat ini P-nya terbalik, ya. Dan rate-nya ini takikardia.
Karena dia kurang lebih sekitar 100 kali per menit lebih. Ya, ini lihat nih, 3 kotak kurang. So, ini namanya junctional tachycardia. Ya. Junctional tachycardia adalah irama dari junctional yang cepat. Gitu. Didefinisikan di sini di atas 100 kali per menit. Kalau ini, is this sinus? Ya, ini sinus. Karena ada 1P diikuti oleh 1 QRS. 1P diikuti oleh 1. Loh, dok, kenapa kok QRS-nya kok lebar, dok, ini, dok? Nggak seperti biasanya, dok. Ini berarti ada aberran di, saya kemarin sudah sampaikan bahwa kenapa kok QRS itu lebar, karena dia tidak lewat jalan tol yang sebenarnya. Berarti di bawahnya itu ada hambatan. Nah, ini namanya adalah sinus rhythm tapi dengan LBBB, left bundle branch block. Nanti saya terangkan sedikit tentang LBBB. Dan sebaliknya kalau yang ini apa? Ini sinus 1P diikuti oleh 1 QRS, 1P diikuti oleh 1 QRS. Tapi lihat, QRS-nya juga lebar, lebih dari 3 kotak. Ini juga ada aberran, ada blok di bundle branch, di jalan tol yang kita bicarakan kemarin. Ini sinus dengan RBBB. Ya. RBBB dan LBB itu sebenarnya makanan apa sih? Kita akan sebenarnya ini adalah langkah yang berikutnya nanti di kalau tidak salah step keempat atau kelima gitu. Tetapi karena nanti kita harus membedakan LBBB, RBBB ini dengan beberapa aritmia yang lain, jadi kita bicarakan di sini. Jadi sebenarnya RBBB adalah ketika di right bundle branch ini ada blok. Right bundle branch block. Jadi jalan tol yang harusnya set ke sini, dia di sini keblok sehingga dia turun ke left bundle dulu, baru kemudian dia memberikan stimulasi ke kanan. Akibatnya apa? QRS akan jadi lebar. Ya, dan ini dicirikan dengan adanya adalah bentukan namanya gelombang RSR aksen di V1. RSR aksen di V1 karena V1 dan V6 ini berkebalikan, teman-teman lihat, kalau lead yang berkebalikan kayak lead 2 sama AVR, bisa bayangin, lead 2 positif ke atas, maka AVR akan negatif ke bawah. Begitu juga dengan nih, V1 dengan V6 ini lead yang berkebalikan juga. Yang V1 di depan sini, yang V6 hampir di belakang sana, ya kan? Masih ingat kan gambarnya kemarin, potongan horizontal? Nah, kalau di sini lebar ke atas, RSR aksen ke atas, maka yang di V6 akan lebar ke bawah ini. Namanya white S. Ya, ini nama white S. Kalau ini RSR aksen ke atas, QRS-nya lebar. Bentuk mirip M di V1. Nah, ini mirip kuping ke kelinci. Ini adalah RBBB. Ya. Sebaliknya, kalau LBBB itu yang lebar bukan di V1, tetapi di V6, yaitu bentukan seperti M, mirip M. Tumpul di V6, V5, ingat, V5, V6 temennya satu AVL. Kemarin kalau teman-teman lihat gambar EKG potongan sagital dan horizontal itu, satu AVL dan V5, V6 itu melihat sisi yang hampir sama. Jadi, kalau RBBB tadi bloknya di sini. Kalau LBBB bloknya di sini. Ingat, RBBB right ventricle right branch yang melihat siapa? V1 apa V6? V1. Maka QRS-nya lebar di V1. Sebaliknya kalau nanti LBBB di sini, bloknya di sini, maka QRS yang lebar adalah di V6. Lihat, ini RBBB, QRS lebar di V1. Kalau nanti LBBB, QRS lebar di V6. Ya. Kita lihat, kalau irama sinus normal, di V1 seperti ini, R-nya kecil, ada S. Di V6, R hampir tidak terdapat S. QRS, tapi tidak turun sampai ke bawah. Maksud saya gitu, tidak ada S-nya tidak sampai turun ke bawah. Ya. Sebaliknya, pada RBBB, ini yang asli R-nya seperti ini,
maka dia akan R, S, R aksen. Beda dengan yang asli. Dan di V6 ada R, S, S-nya lebar banget. Ya. Bayangkan aslinya kayak gini, ini jadi mendelep ke bawah dan melebar. Dan sebalik yang satunya adalah di LBBB, maka yang lebar di V6 ada R, S, R aksen di V6. Dan di V1 lihat ini lebar ke atas, maka kebalikannya di V1 akan lebar ke bawah. Ingat, V1 adalah kebalikan dari V6. Kalau di sini positif, maka di V1 akan negatif. Nah, jadi kita lihat lagi ini adalah sinus dengan R LBBB. Lihat di V1. 1 AVL sama dengan V5 V6. Ini ada LBBB. Kalau nah ini lihat 1 seperti ini. Ya memang semuanya tidak selalu persis mirip seperti di buku. Kalau di buku kayak gini, ini ada yang kayak gini. Tapi ini masih agak bagus nih, ada yang agak susah lagi nanti dilihat. So, itu adalah LBBB. Kalau RBBB sebaliknya, lihat di V1-nya seperti ini. Kalau satunya maka S-nya dalam, lihat. S-nya dalam. Memang ininya tidak begitu mirip ya, tapi yang lihat adalah S-nya yang dalam. Ya, ini adalah dengan LBBB. RBBB, maaf ya. Itu tadi sekilas tentang LBBB sama RBB. Jadi GRS lebar, tadi saya ulang, ini tetap sinus walaupun GRS-nya lebar. Saya kembali sampaikan bahwa apapun bentuknya, kalau P-nya itu P sinus, walaupun GRS-nya sempit, apa GRS-nya lebar, yo tetap sinus. Kemudian kalau ini apa? Ya, wis kepecet. Oke, this is sinus dengan PVC ya, karena GRS-nya lebar. Kalau ini sinus dengan sinus manis apa sinus tapi? Ya, sinus tapi dengan PVC multiple. Kalau ini sinus, 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 yes. Ada PVC lebar QRS-nya bentuk aneh. Kuplet jejeran 2. Bentuknya aneh, jejeran 2. Dan lihat, dia numpuk di atas gelombang T. Ya, hati-hati nih. Mau numpuk nih. Ya. T-nya belum selesai, udah mau ditumpuki sama dia. Kalau yang ini jelas banget. Nih juga. Sinus, sinus, ini PVC juga. Ini juga PVC. Kalau ini mau numpuk enggak? Ini numpuknya udah selesai nih, gelombang T-nya udah selesai. P, QRS, T. Kebetulan T-nya memang inverted, memang terbalik. Tapi QRS-nya enggak numpuk kalau yang ini. Nah, multifokal PVC. Kalau yang ini, nah ini yang QRS-nya numpuk. Lihat. P, sinus, 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 tek, di sini di atas gelombang T jebret ada gelombang QRS PVC. Ini adalah numpuk QRS-nya. R on T. Nah, kalau R on T harus hati-hati. Bisa terjadi ini. Ini apa namanya? Ya, ini P-nya tidak jelas. QRS-nya lebar jelas. Sebuah ventricle tachycardia. Kalau ini VT, kalau kamu biarkan, kamu tungguan itu akhirnya jadi ventricle fibrilasi. Oke, kalau ini sinus sebelum waktunya, sinus, sinus sebelum waktunya. Ini jelas prematur. Prematur yang apa? Ini prematur, P-nya masih positif, so prematur atrial contraction. Kalau ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Ini kenapa? Ini juga PAC sebenarnya. Tetapi yang mengalami aberran. Sekali lagi, dia ada sesuatu, ini QRS-nya di sini, P-nya ini ya. P-nya ini kan P QRS. Mau T ditumpui oleh P lagi. P-nya adalah prematur atrial contraction. Tetapi begitu masuk ke bundle branch ternyata ada gangguan di situ. Sehingga dia mengalami aberransia sehingga QRS-nya menjadi bentuknya agak aneh, kadang-kadang lebar. Ya. Kalau yang ini apa? Sinus nggak ini? Bukan dok, kan keriting. Lihat, ini sinus, ini sinus, PQRS. Cuma ini ototnya pasien ini bergerak-gerak, jadi ada muscle
tremor. Tapi sebenarnya ini sinus dengan muscle tremor. Kalau ini apa? Sinus, 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 sinus. Dia prematur. Prematur QRS sempit, P-nya terbalik. Ingat, namanya prematur junctional contractions. Kalau ini sinus nggak? Kok jendulannya kok satu ya? Masih ingat nggak? Kalau jendulan satu, berarti bukan sinus. Ini adalah gelombang T. P-nya mana? P-nya tidak jelas. Kalau P-nya tidak jelas, maka apa? Cepat, teratur, apa? Supraventricular tachycardia. Nanti coba dilihat lagi, direview lagi ya, tentang kriteria dari SVT kayak apa. Kalau ini apa? Ayo, gampang banget ini ya. VT bukan. VT itu dia harus indulasinya masih bentuknya masih bagus. Ini bukan VT, tapi sudah menjadi ventricle fibrilasi. Kalau VT tadi masih garisnya masih baik gitu ya. Ini sudah ventricle fibrilasi. Kalau ini apa? Sinus nggak ini? Ini di V1 ini. Ini di V1, maka P di V1 kadang-kadang bifasik dan kadang-kadang kelihatannya kayak malah ke bawah doang yang tampak, bisa negatif. Ini sinus dengan multiple PVC karena QRS-nya lebar. Capek? Ya enggak boleh capek, wong latihan ya mesti kudu terus ya. Ini apa? Nah, sinus enggak? Lihat P-nya, P-nya enggak tampak. QRS-nya lebar, teratur, tapi kok muter-muter, Dok? Ya, ini adalah torsade powang namanya. Torsade de Pointes. Nah, kalau ini sinus, apa bukan? P-nya mana? P-nya nggak ada. QRS-nya lebar, lambat banget, tapi teratur. Ya, ventricular rhythm. Kalau ini, P-nya ada nggak? P-nya nggak jelas. R ke R teratur, QRS-nya masih sempit. So, junctional rhythm. Nanti kalau masih bingung, lihat lagi kriteria junctional rhythm kayak apa. Ya, diulang lagi. Kalau ini, P-nya banyak banget, gitu. Bentuknya seperti gergaji. Namanya adalah atrial ya flutter. Kalau ini sinus manis apa? Oh iya, ada tapi ada apa? P-nya positif, QRS-nya masih sempit, prematur atrial contractions. Kalau ini P-nya mana? P-nya nggak jelas, QRS-nya kok lebar, teratur, berarti ventricle tachycardia. Kalau ini wis nangis-nangis ya keluarga pasiennya kalau sudah seperti ini ya. Ini adalah dengan asistol. Kalau ini harus kamu lakukan sesuatu ya. Ini adalah pasien dengan ventricle fibrilasi. Undulasinya tidak teratur, gelombangnya sudah dibentuknya tidak teratur, QRS-nya lebar ya, ventricle fibrilasi. Oke, terima kasih. Ini harus betul 100%. Kalau belum 100% diulang. Karena pada bagian berikutnya, karena kita agak sedikit kompleks sedikit tentang aritmia, dasar yang awalnya harus betul-betul sudah matang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.